Gembira. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percepat saja, 30 menit atau 40 menit saja ya, karena saya juga ada aktivitas lain yang maaf saya harus terpaksa hanya kasih 30 menit. I just want to give you a summary of the I just want to share the summary of the text for you to make you easy to answer and submit. Okay? Number one, part of speech, you don't need to tell the description of part of speech. Kamu nggak perlu detail menjelaskan part of speech itu apa. You just said how many parts of speech do you know? Kamu cukup menjawab aja parts of speech itu yang kamu tahu apa-apa aja. Misalkan noun, verb, adjective, bla 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 bla. Dah, nggak perlu dijelaskan secara detail apa itu nouns, apa itu verb, tidak usah. Lalu yang kedua, based on understanding of the part of speech, identify part of speech of the bold word in the text below. Kamu cukup menjawab yang tulisan ditebalkan ini, apakah dia bagian dari part of speech yang mana? Misalnya sun, titik 2, noun, misalnya ya. Misalnya lagi shade. Shade itu apa? Adjektif kah? Action kah? Atau apa ya? Titik 2. Jadi kamu tidak perlu menyalin ulang kembali soalnya atau membuat soal kembali lalu kamu jawab, oh sun ternyata ini miss. Tidak perlu. Jadi langsung saja. Sun is a what? Oke. Sun is a noun misalnya. Terus bawahnya shade is what? Birds is what? Peacefully is what? Bla bla bla. And gentle ya. Yang ditebalkan. Kata-kata yang berwarna hitam atau yang sudah ditebalkan. Lalu yang nomor 3, make a sentence 5. Kamu pilih. You can choose 5 of these words. Kamu bisa pilih 5 kalimat yang ditebalkan ini menjadi kalimat. Kata yang ditebalkan ini menjadi kalimat. Misalnya yang tadi sun. Tadi kita coba walk. Misalnya walk. I walk with my friends yesterday. Oke. Kamu bikin sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aja. Boleh walk, birds, gentle, apa aja ya. Sebanyak 5 kalimat. Yang B, verbs. You need to make some verbs can act either as action linking verbs. Kamu cari dulu di Google. Linking verb itu apa? Linking verb are used. Ini ada juga deskripsinya ya. Boleh nih, sudah ada di penjelasan di sini. Nah, menurut kamu, apakah linking verbs yang nomor 1 atau yang nomor 2? Ya, di titik 2 aja di sini. Di titik 2. Oh, misalnya jawabannya adalah it's action. Misalnya, I'm not going to give you answer, just example. Miss Rati nggak mau kasih jawaban, tapi ini contohnya aja. Misalnya yang nomor 1, action verbs. Hanya gini aja ya. Action verbs. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua, titik 2. Misalkan ya, linking verbs. Oke. Dah, cuman itu aja jawabannya. Misalnya. Lalu kamu ikutin lagi nih, titik 2 apa? Appeared apa? Appear apa? Oke? Ya, action verbs. Cari dulu. You can search any information from other link. Dari website mana atau link mana, kamu cari dulu linking verb itu kalimatnya seperti apa, action itu seperti apa. Lalu jawabannya begitu ya, titik 2 sampai 15. Yang C, verbs patterns. There are 5 common verbs. Ada 5 nih kalau kita bikin kalimat, yaitu kita selalu membutuhkan verb. Verb itu kata kerja, sesuatu yang bergerak, aktivitas, dan yang lakukan. Objek itu bisa melakukan tempat, pekerjaan, bukan pekerjaan, tempat pekerjaan, sesuatu aktivitas yang jauh harus nyebrang misalnya, atau objek lainnya, tanaman atau apapun ya. Lalu di sini juga dapat bisa menjadi question word yang menjadi kata tanya, dan infinitif yang pastinya ya. Kalau ada no, kalau negatif pakai no, kalau question word pakai question mark, pakai pertanyaan, kalimat tanya. Kalau
verb and object aja cukup titik, gitu ya. Nah, di sini using the pattern complete this sentence in a logical way. Ini cuman kayak jawaban kamu aja yang pastinya seperti apa. Misalnya nomor 1 itu some of them were getting hungry. So I suggest apa? Find a food atau find another place to buy food ya. Melengkapi saja. Jadi yang C ini kalian menggunakan jawaban untuk melengkapi. Number 2, the water can make you ill and I warn. Nah, nomor 2 ini air bisa membuat kamu sakit dan saya mengingatkan apa? Kamu mengingatkan apa gitu. If you have a difficult to translate about this sentence, try to open your Google Translator. Ya, boleh buka. Jadi kamu kebingungan nih, kesulitan untuk mengartikan apa maksudnya, kan air bagus, tapi kok bisa bikin kita sakit? Nah, kamu memperingatkan apa? Berarti bisa jadi air ini ternak limbah. Limbah bahasa Inggrisnya apa gitu ya. 1 sampai 5 ini menjadi jawaban yang masuk akal ya. Yang tidak ngada-ngada gitu ya. Number D, tenses. Perhatikan tenses. Kita sudah belajar tenses past tense, present, dan future. Kalau di belakangnya atau di depannya menunjukkan waktu, kamu perhatikan. Ketika dia tidak ada waktu, berarti dia present. Kalau present apa? I. Misalnya I. Di sini pakainya apa? Kalau present do, berarti I do not. Nah, kalau bukan I apa? He, she, it berarti apa? Nah, cari ya. Di sini lagi next sentence-nya ada tomorrow. What you're going to use if the sentence has a word tomorrow. Apa yang akan kamu gunakan ini? Kalau di dalam satu kalimat ada kata tomorrow-nya, berarti dia future. Bikin kalimat future bagaimana? Buka lagi ya sesi pembelajarannya, atau kamu boleh buka-buka resource yang dari kamu punya, dari buku kamu punya atau website kamu punya, terserah. Ya, diperhatikan kalimatnya. Apakah dia ada yesterday, ada tomorrow, ada now, today, ya. Sepertinya ini future ya, ada future, ada continuous present ya, diperhatikan. Kalau kesulitan, boleh membuka Google Translate dan di situ kopinya sentence by sentence. Jadi satu kalimat, bukan langsung kamu misalnya di bold all the sentence, all the paragraph here, and then you try to click using Google Translate. Wah, jangan, itu hasilnya akan berantakan ya. And next, di bawah ini ada past tense. Kalau tadi future, di sini past tense. Bentuk past tense apa? Seperti apa? Bentuk present perfect seperti apa? Past perfect seperti apa? Dan diperhatikan apabila past tense itu menggunakan waktu atau tidak. Kalau present perfect, apa yang harus ditambahkan? Ya. Dan present tenses, past perfect tenses, bagaimana di dalamnya? Lagi tuh ditambahin. Kalau yang past tense biasa, hanya cukup ditambahkan ed atau berubah kalimat sedikit, berubah katanya sedikit. Tapi kalau present perfect ada yang diganti nih menjadi kata kerja keberapa. Kalau past perfect tenses dicari lagi ya. Buka-buka lagi sesi pembelajaran kita ada. Kalau tidak ada boleh Google ya. 1 sampai 8 diperhatikan. Lalu read the sentence in a column A and choose a sentence with similar meaning in column B. Nah, di sini ada tabel A, tabel B. Kolom A itu adalah yang menjelaskan tentang sesuatu kalimat. Nomor 1 contohnya, in a couple of hours, there will be no goods on the shelves. Kira-kira kolom B ini yang A atau B yang hampir mendekati penjelasan dari kolom A. Ya, di sini kan ada bilang di beberapa jam kemudian akan ada there will be, nggak ada no goods on the shelf, nggak ada makanan atau nggak ada kebaikan di dalam shelf, di dalam rak ya, tidak ada goods di sini, makanan ya. Dan di sini ada yang hampir sama dengan kolom A, yang mana?
Apakah yang A atau yang B? In a couple of hours, all goods on the shelves will be disappearing. Disappearing karena dibilangnya kan there will be. There will be no. Yang hampir mendekati there will be no yang mana? Apakah disappearing atau will have dispersed? Ya, pilih. Nanti kamu cuman hanya, yang ini kalian hanya mewarnai saja. Kalau jawabannya A, berarti kalian warnai dengan apapun ya. Boleh merah, boleh kuning, boleh apa. Tapi kalau jawabannya yang B, ya kalian warnain yang B. Ya, misalkan ya, salah satu pilih yang mana yang hampir mendekati dengan nomor A ya, kolom A, maaf. Ya, 1 sampai 5. Kalian warnai saja yang mana yang betul, yang mana yang harus diwarnai. Oke. And then E, models. Models di sini kita harus mencari kalimat yang tidak cocok atau tidak benar. Correct the errors. Some of the sentences contain spelling or singular plural errors. Nah, di sini karena saya laptopnya sudah connect ya ke grammatical, jadi sudah kelihatan di sini ya. Kalau kalian juga laptopnya atau device-nya sudah automatically grammatical, itulah yang di underline. You need to change into the right words. Kalian harus merubah kata tersebut menjadi benar. Misalnya di sini saya sudah ada kan ya langsung ya. Nih, tuh ya. Saya tidak klik karena nanti ketahuan jawabannya. Ini kalau kalian ada underline seperti ini, diganti. Apakah yang harus dibenarkan kata yang ini? Gitu ya. Kamu ganti. Lalu inilah nomor 5 dan nomor 4 nih. Tidak ada underline-nya di laptop saya. Berarti dia bukan correct errors. Dia sudah benar ya. Jadi tidak perlu diganti-ganti atau direvisi. Ya, kalau laptopnya kalian bisa setting grammatical. Oke, 1 sampai 6 ya. Lalu F, passive. Change these stories in passive voice. Di sini passive voice bukan kalian menggunakan suara, tapi kalian cukup untuk merubah kalimat ini menjadi kalimat pasif. Kalimat pasif apa sih? Kalimat yang di dalamnya itu tidak perlu ada no-nya, tidak perlu tanda tanya atau apa gitu di dalamnya ya. Misalnya nih, last night some people robbed the school. Dibikin kalimat pasifnya gimana? Ini kayaknya jatuhnya reported speech ya. Ada di sesi pembelajaran kemarin kita 10 atau 9 deh. Nah, bagaimana kalian berceritakan kembali? Di sini nih ada 2 ya. Sini ada 2, kalian menceritakan yang kembali gimana? Gitu. Every day my mother, dan di bawahnya, every day my mother wakes up the children. She drives them to the school. They learned different subjects there. They take exam once a week. They play their favorite sport, soccer on Friday. Nah, ini diganti, kalian ganti. Buka-buka lagi. Passive voice gimana? Atau change story passive voice gimana gitu ya. Buka. Lalu G, conditional sentences. Kita belajar di minggu kemarin ya. Ya, kamu buka lagi sesi pembelajaran 12. Di situ ada conditional sentences, use the word to make sentence. Misalnya, I'll play with you. I'll play with you. Help me with the housework. I'll di sini adalah I will ya. I will play with you if you help me with the housework. Wah, ini lupa saya nih. I will play with you. Harusnya ini di belakang. I will play with you if you
I will play with you if you help me with the housework, ya. Gitu. Jadi kamu menyusun kalimat yang benar. Will you tell me? Nah, membuat kalimat deh. La 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 la. Ini ada clue-nya. Go out if you. Sebentar. Ya. Lalu selanjutnya bisa ya di untuk menjawabnya. Oke. Lalu nomor what is this? Oke ya. Yang G gampang ya. Yang G ini kalian setelah membuat kalimat, ada clue-nya, lalu kalian membuat kalimat. Will you tell me bla 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 bla. Ini sudah ada contohnya ya di atas. Lalu bawahnya correct one mistake in each sentence. Ya. Kalian cari satu kesalahan di dalam kalimat ini. Contohnya, if you help me, we will finish in time. Lalu dibetulinya, correct one mistake. If you help me, we would finish in time. Jadi kalian cuma untuk mengganti sebagai kalimat past tense atau kemungkinan. Ya. Kalau ini yang bagian atas, kita akan selesaikan. Akan selesaikan. Nah, kalau yang bawah, would finish in time. Ya, bisa diselesaikan, bisa enggak. Ya, tentatif. Di sini, he doesn't want to do the exam, but he could enter university if he passed it. Nah, yang mana nih? Oke, yang dirubah yang kayak seperti apa? Jadi jawabannya bisa ada dua. Atau salah satu aja kalian mau pakai yang mana ya. Lalu yang complete the sentences with the verb in brackets. My new classmates were friendly. If my teachers blah 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 in a friendly manner too. Nah, ini kamu boleh melengkapi dengan menggunakan kalimat kamu sendiri atau jawaban kamu sendiri ya. Tapi kalau ada di belakangnya buka kurung seperti ini dipindahin ke dalam sini dan dibuat sederhana mungkin kalimatnya. Ya, sesuai, cocok lah. Tuh. Ya, itu 1 sampai 3. Nah, yang terakhir essay. Write a personal reflective essay using the title. Reflektif apa? Kamu nih, gimana refleksinya kamu, gitu kan? Judulnya adalah My English Learning Process and Progress. Di sini kamu mungkin bisa bilang jangan pakai bold deh. My reflection atau my reflection. My reflection about English is what? Oke, gitu aja. My reflections about English is what? And my process, how can you process the English? And what progress do you have? Gitu. Ya. Proses kamu seperti apa di pelajaran bahasa Inggris kita? Dan progres ke depannya mau bagaimana? Gitu ya. Ini adalah writing paragraph kali ya. Jadi writing paragraph bukan berupa habis ini terus enter bla 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 lagi terus enter bla 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 lagi, bukan ya. Tapi kalau paragraf bikin sepanjang-panjangnya, setidaknya saya membutuhkan berapa baris ya? 10 lines ya. Sorry. Saya butuh 10 lines, saya butuh 10 baris. Jadi, my reflection about English, learning process and progress is atau are bla 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 bla, and my process is going to be like this, and my progress will be like what 10 baris. Ya. Tidak usah panjang-panjang, panjang lebih bagus ya, tapi kalau bisa 10 baris yang saya minta. Baik, itu saja penjelasan saya tentang tugas. Ada pertanyaan? Biar kita bisa cepat. Ibu,
Yes, Maaf mau tanya, ini deadline-nya kapan ya? deadline-nya seperti yang saya sudah saya sudah tulis di adlink-nya, tidak ada batasan. Ya, takutnya kalau ada batasan kaliannya terlambat, terus saya minta bukain lagi, saya ini. Makanya mungkin kalau di kelas lain memang ada batasan, tapi saya tidak ada batasan. Ya, sebisa kalian serahkan cepat, submit cepat agar supaya nilai yang kalian dapatkan sempurna. Tapi lewat dari eh, apa sih istilahnya, lewat dari misalnya setelah UTS, UAS, kalian baru kumpulkan, ya nilai tidak sempurna ya. Itu aja. Tidak ada batasan waktu, Mbak. Oh gitu, makasih ya Bu. Ya. Tapi usahakan cepat ya, Mbak. Langsung diselesaikan karena jawaban Iya Miss. saya sudah bantu ya. Ada lagi? Iya. Terima kasih Mbak Safa. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh saya akhiri karena saya ada acara lain. Maaf, saya sebelumnya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah bisa saya akhiri penjelasan atau bimbingan kita hari ini tentang jawaban tugas? Sudah, Mam. Sudah, Mem. Oke, thank you Rizal. Baik, kalau sudah tidak ada, saya stop recordingnya. Di mana recordingnya?